Sambada dengan senyum tipis, mata meredup, seolah penuh hormat mengawali ceritanya dengan suara dalam serta penuh tekanan. Bagawan, dahulu kala ada cerita sepasang kura-kura besar, kepalanya lancip dan hidup di dua dunia. Kura-kura itu disebut empas. Yang laki bernama Idur Budi dan istrinya bernama Nike Capa. Keduanya adalah sepasang suami istri yang tinggal di telaga yang sangat indah dengan mata air teramat jernih. Telaga itu penuh dengan berbagai bunga teratai yang bergiliran mekar. Ada teratai berwarna biru, ada yang ungu, ada juga yang putih, merah, kuning. Segala macam warna teratai bermekaran tanpa henti di permukaan telaga itu. Telaga yang memang lain daripada yang lain diberi nama Telaga Kumudawati. Nah, selain sepasang empas itu, di Telaga Kumudawati hidup pula sepasang angsa yang setiap hari kerjanya hanya berenang. Yang betina bernama Cak Nungki, yang jantan bernama Cangkrengka. Karena sering bertemu, bertegur sapa, sering pula bercakap-cakap. Lama-kelamaan, pasangan angsa itu bersahabat dengan pasangan empas, lalu mengikat persaudaraan yang penuh kasih sayang. Untung tak dapat diraih, buntung tak dapat dihindar. Diceritakan kemudian musim berganti musim, hingga tibalah musim kemarau panjang yang tidak sebagaimana biasanya. Musim kemarau kali ini melewati batas keringnya. Mata air yang mengucur ke telaga, yang biasanya deras dan jernih, perlahan menyurut. Air telaga pun lama-kelamaan menyusut. Bunga-bunga teratai satu persatu meranggas, layu, tak sanggup memperlihatkan kembangnya. Kian hari kian dangkal telaga itu. Di saat itulah Cangkrengka dan Cangkrengki mulai bersiap-siap untuk meninggalkan telaga itu. Keduanya sebelum berangkat terbang menemui Durbudi dan Nike Capa yang terus-menerus berenang berkeliling, berusaha mencari bagian telaga yang masih ada genangan airnya. Duh, kalian berdua sepasang empas yang baik hati, yang sudah kami jadikan saudara. Kami kini harus berpamitan. Kami berdua akan pergi. Kami hanya bisa berpesan, rukun-rukunlah berdua. Jangan karena masa kecil kalian bertengkar. Kami berdua akan berdoa. Siapa tahu jika ada umur panjang, kita berempat dapat bertemu kembali. Nah, izinkan kami pergi, karena kami angsa yang tidak bisa hidup tanpa air. Sebab setiap hari kami harus membersihkan diri. Kami berencana pergi ke Gunung Himawan. Di sana ada telaga indah dengan mata air abadi. Telaga itu bernama Manisara. Telaga yang dikelilingi beraneka jenis bunga-bunga air. Katanya, telaga itu dahulu adalah tempat Dewa Indra membersihkan dirinya. Nah, kami berdua berencana hendak ke sana agar hidup kami berdua terselamatkan. Mendengarkan perkataan Cangkrengka, kedua empas itu jatuh dalam kesedihan. Nike Capa merayap dengan air mata berlinang, mendekati kaki Cangkrengki. Duhai sahabatku, begitu banyak kebaikan kalian kepada kami berdua yang tak mungkin kami bayar. Sekalipun kami dilahirkan untuk yang kedua kalinya, tidak akan kami sanggup membalas kebaikan kalian berdua. Hamba berdua adalah makhluk nista, tak berguna, bodoh, tak mengerti apa-apa mengenai isi dunia. Oh, kalau Anda berdua pergi, tak lama lagi kami berdua pun akan mati. Pertama, karena sedih hati kami tidak lagi melihat kalian berdua. Tak ada lagi kawan bercakap dan bertimbang. Dan yang kedua, kami juga hidup tergantung kepada air. Musim kemarau ini sungguhlah petaka.
Mata air sudah tinggal setetes dua tetes. Telaga ini tak akan lama lagi kering kerontang. Matilah hamba di saat itu. Oh, sungguhlah beruntung Anda berdua segera pergi. Tidak akan melihat penderitaan dan kesakitan kami di saat sekarat karena tak mendapatkan air. Jika saja boleh, hamba berdua ingin sekali ikut dengan Anda ke Gunung Himawan. Namun apa daya, kami hanyalah empas, kura-kura, tidak memiliki sayap seperti Anda. Mendengar perkataan empas itu, kedua angsa itu saling pandang, lalu tercenung lama. Dengarlah sahabat, ini ada pikiran bagus, baru saja melintas dalam benak kami berdua. Ini, ada potongan kayu. Kamu gigit dengan gigimu di bagian tengahnya, ya. Cengkram dengan kuat batang kayu ini, ya. Kami berdua akan memegang kedua ujungnya dengan paruh kami. Namun kalian berdua harus berjanji dengan taat. Sepanjang perjalanan tidak boleh berkata sepatah pun. Siapapun bertanya, apapun yang kalian dengar, tidak boleh kalian menyahuti atau menanggapi. Kalau kalian tidak taat kepada pesan kami ini, tak akan terhindarkan kalian berdua akan mati. Begitu nasihat kedua angsa itu yang penuh kesungguhan, mengingatkan kepada kedua empas itu untuk tidak lalai menyahuti apapun yang mereka dengar sepanjang perjalanan. Kedua empas itu dengan cepat mengucapkan janji akan mematuhi pesan kedua angsa itu. Singkat cerita, kedua empas itu pun diterbangkan perlahan oleh angsa-angsa itu yang mengepakkan sayapnya pelan-pelan. Mereka tidak berani terbang terlalu tinggi. Walau terbang perlahan, akhirnya perjalanan mereka melewati Tegal Wirajanggala. Di sana tinggal sepasang anjing. Yang jantan bernama I Angsang, yang betina bernama Ni Angsi. Kedua anjing ini memiliki beberapa ekor anak yang masih menyusui. Namun hidup mereka sungguhlah miskin. Di Tegal Wirajanggala itu sungguhlah sulit mencari makanan. Apalagi di musim kemarau, keduanya setiap hari selalu berusaha keras mendapatkan makanan. Namun udara panas membuat Ni Angsing cepat jatuh lelah. Lalu ia duduk sambil menyusui anak-anaknya. Matanya menerawang, memikirkan kemana harus mencari makanan untuk anak-anaknya. Saat menerawang dengan pikiran mengawang-awang itu, tanpa sengaja Ni Angsing mendongak, tercengang melihat di langit. Sungguh tak pernah dirinya melihat kejadian yang sungguh aneh itu. Ni Angsing menggonggong penuh keheranan, berkata kepada suaminya, Angsang, lihatlah ke langit, sungguh aneh. Ada empas diterbangkan oleh angsa. Akan diterbangkan kemanakah mereka? I Angsang mendongak, menatap dengan cermat, lalu terkekeh-kekeh, geli sekali. Penuh ejekan membentak istrinya. Dasar bodoh, mata lamur. Itu tidak seperti yang kamu lihat. Karena perut lapar, pikiranmu melantur. Manalah ada empas diterbangkan angsa. Itu bukan empas. Itu pasti tai sapi kering yang menjadi sarang ulat-ulat yang memang menjadi makanan anak-anaknya angsa. Ni Angsing menggeram. Tidak, aku yakin itu empas, bukan tai sapi. Lihatlah, kedua empas itu mencengkram kayu dengan mulut mereka. I Angsang menyalak kesal. Dasar bodoh. Itu bukan empas, itu tai sapi kering. Manalah mau angsa-angsa itu menerbangkan empas. Dasar bodoh, ngotot pula kamu. Dengan mendongak, I Angsang melolong. Itu tai sapi kering, bukan empas. Itu bukan empas,
Itu empas. Ni Angsing tetap pada pendiriannya. Itu tai sapi kering, Angsang. Lolongan I Angsang terdengar oleh kedua empas itu. Keduanya menjadi kesal, sebab dikatakan tai sapi kering oleh seekor anjing. Dengan kesal, Idur Budi dan Ni Kecapa ingin menyahuti. Namun baru saja mereka membuka mulut, pegangan mereka di potongan kayu itu terlepas. Keduanya jatuh seketika, dan dengan raung penuh kemenangan, I Angsang menyala. Aung! Dasar bodoh, diusik sedikit sudah marah. Ayo istriku, kita dapat makanan sekarang. Kedua anjing itu segera memburu kedua empas itu. Dalam sekejap mata mencabik kedua empas itu dari cangkangnya, lalu memangsa dengan lahap. Dua angsa itu terbang berputar-putar, menjerit sejadi-jadinya. Sedih sekali keduanya, sebab kedua sahabatnya, Idur Budi dan Ni Kecapa, tidak mentaati apa yang telah mereka janjikan. Sungguhlah benar, jika tidak taat kepada nasihat, maka akan bernasib seperti kedua empas itu. Diusik sedikit, jatuh dalam amarah. Kematianlah hadiahnya. Itu juga terjadi kepada Ititi yang bersahabat dengan Ituma. Ai Bagawan, dengan Sang Prabu saat ini ibarat sang Sadaka yang memiliki murid yang tak berbudi, yang menyebabkan sang guru pun tertimpa kemalangan. Patih Sambada mendecak-decakkan bibirnya, matanya mendongak penuh keyakinan menatap sang Nandaka. Malam kalah oleh larut, kelam mengalah pada cahaya. Cahaya tersenyum kepada malam, hanya dingin yang sendiri. Eswaryadala terhanyut dengan cerita sepasang empas itu, lalu menatap lama ke arah Nidya Tantri. Sungguh malang nasib kedua empas itu, ucapnya dengan hati miris. Tidak tega rasanya mendengar keduanya dicabik-cabik oleh kedua anjing itu. Entah mengapa hati menjadi tidak tega. Kenapa mesti empas itu? Ya, sulit sekali menerima karena ketidaktaatan itu. Keduanya mati